Halo teman-teman Stoic Strategies. Ini bukan video tentang wanita. Ini adalah video tentang menguasai diri sendiri, tentang disiplin, ketenangan, dan kekuatan batin yang diajarkan para Stoik. Bagaimana jika saya katakan bahwa kebanyakan orang saat ini hidup dalam kekalahan yang tenang? Bukan karena mereka kurang berbakat, tetapi karena mereka kurang kuat secara mental. Kita menggulir, kita membandingkan, kita merasa iri. Dan kemudian kita bertanya-tanya mengapa kita merasa mandek, lemah, atau tersesat. Kita mengejar kenyamanan, namun merasa lelah. Kita menghindari rasa sakit, tetapi menderita setiap hari. Kebenaran itu sulit. Kenyamanan membunuh kita secara perlahan. Sementara perjuangan, meskipun keras, mengandung benih kekuatan yang nyata. Namun, inilah kejutannya. Kaum Stoa kuno sudah mengetahui hal ini jauh sebelum adanya telepon pintar, media sosial, atau buku-buku pengembangan diri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu filsuf Stoik terhebat, pernah berkata, "Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Itu bukan sekadar kutipan. Itu adalah senjata, pola pikir, cara untuk hidup dalam kekacauan, dan tetap tak tergoyahkan. Stoicisme tidak membuat hidup mudah, itu membuat Anda tak terhentikan. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam 8 hukum stoik brutal yang akan memaksa Anda untuk naik level secara mental, emosional, dan spiritual. Bukan omong kosong yang bersifat inspirasional. Ini adalah pembicaraan nyata, perubahan nyata. Masing-masing hukum ini diambil dari kebenaran stoik mentah yang diuji di Romawi kuno dan masih relevan hingga saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan satu hal. Jika Anda serius ingin berkembang, jangan hanya duduk diam dan menonton ini seperti klip motivasi lainnya. Ini bukan kebisingan latar belakang. Ini adalah panggilan untuk bangun. Sukai video ini sekarang. Berikan komentar saat kita membahasnya, terutama saat ada poin yang menyentuh hati. Bagikan dengan seseorang yang membutuhkannya. Dan yang terpenting, jangan lewatkan satu bagian pun karena satu hukum yang terlewat dapat membuat Anda kehilangan kejelasan atau keberanian di saat yang paling penting. Mari kita mulai. Nomor 1, mari kita terima ketidaknyamanan seperti seorang teman. Kita sering diajarkan untuk menghindari rasa sakit, tapi kaum Stoa mengajarkan kita untuk melakukan sebaliknya. Ayo hadapi rasa sakit itu dengan mata terbuka. Coba ingat momen-momen pertumbuhan terbesar dalam hidupmu. Apakah itu terjadi saat kamu merasa nyaman dan santai, atau justru saat hidup menantangmu dan kamu harus memilih untuk bangkit atau tetap terpuruk? Marcus Aurelius, seorang tokoh Stoa, menghadapi banyak tantangan seperti peperangan, pengkhianatan, dan penyakit, tetapi dia tetap tenang. Dia tidak menghindar dari ketidaknyamanan, malah mengundangnya untuk membentuk dirinya. Setiap rintangan yang ada bisa jadi pendorong untuk bertindak. Apa yang menghalangi kita bisa menjadi jalan menuju kemajuan. Ini bukan sekadar kata-kata puitis, tapi ini adalah kenyataan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk mempertajam tekadmu. Setiap penundaan adalah ujian kesabaran, dan setiap penolakan adalah pelajaran tentang ketahanan. Di dunia modern, kita sering diberitahu untuk menghindari rasa sakit. Namun, Stoicisme berkata sebaliknya, latih dirimu untuk menghadapinya. Cobalah mandi air dingin, hadapi percakapan yang sulit, jalani sesi olahraga meski kamu sudah lelah. Disitulah karakter kita terbentuk. Kaum Stoa percaya bahwa dengan memilih ketidaknyamanan yang terukur, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kekacauan dalam hidup. Jadi saat badai datang, kita sudah siap menghadapinya. Seneca, seorang Stoa lainnya, bahkan berlatih tidur di lantai, makan makanan sederhana, dan mengenakan pakaian lama. Bukan karena dia tidak mencintai diri sendiri, tapi untuk melatih ketahanan. Kenapa? Karena saat hidup merenggut kenyamanan kita, kita tidak akan terkejut. Kita sudah siap. Dan inilah kebenarannya. Ketidaknyamanan bukanlah musuh kita. Itu adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya dan siapa kita bisa menjadi. Kita sering menghindari rasa sakit kecil hari ini hanya untuk mengalami rasa sakit yang lebih besar di kemudian hari. Tapi jika kita berani mendekat dan melewati rasa sakit itu dengan penuh kesadaran, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kita akan berhenti takut pada rasa sakit dan itulah awal dari kebebasan. Mulai sekarang, lihatlah ketidaknyamanan sebagai rekan tanding. Mungkin itu akan melukaimu, tapi itu juga akan membangunmu. Pilih satu ketidaknyamanan kecil hari ini dan lakukanlah.
Tidak ada alasan untuk menunda. Cobalah mandi air dingin, berbicara tentang hal-hal yang mendalam, atau duduk dengan kebosanan. Ingatkan dirimu, begitulah cara para pejuang di tempat. Satu-satunya cara untuk menjadi tak terhentikan adalah dengan berhenti berlari. Yuk, tuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Ketidaknyamanan adalah tempat latihanku. Nomor 2, yuk kita coba untuk tidak dikuasai oleh emosi kita. Seberapa sering sih emosi mengendalikan hari-hari kita? Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu yang kurang menyenangkan dan kita langsung membalasnya. Atau rencana yang sudah kita buat berubah dan suasana hati kita ikut berubah. Kadang kita merasa malas, jadi kita melewatkan gym, pekerjaan, dan disiplin yang sudah kita tetapkan. Ini bukan hanya terjadi pada kita, tapi juga pada semua orang. Nah, kenyataannya, jika kita dikuasai oleh emosi, kita justru menjadi budak dari emosi itu. Kaum Stoa percaya bahwa perbudakan terhadap emosi itu lebih buruk daripada rantai di tangan kita. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi guru Stoik, pernah berkata, "Siapapun yang mampu membuatmu marah akan menjadi tuanmu. Mereka hanya bisa membuatmu marah ketika kau membiarkan dirimu diganggu oleh mereka." Coba renungkan itu. Ketika seseorang memotong jalanmu, mungkin kamu memberinya kekuatan untuk mengganggu kedamaianmu. Atau saat mengalami putus cinta, kamu memberikan identitasmu kepada orang itu. Satu komentar kasar di media sosial bisa merusak kebahagiaanmu. Stoikisme tidak meminta kita untuk mengabaikan emosi loh. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati, memahami, dan merespons dengan bijak, bukan bereaksi sembarangan. Ini perbedaan antara anak kecil dan stoik. Anak kecil mungkin mengamuk, sementara stoik duduk tenang di tengah badai dan berpikir. Marcus Aurelius, yang merupakan orang paling berkuasa di masanya, menulis dalam jurnal pribadinya yang kemudian dikenal sebagai meditasi. Ia mengatakan bahwa jika kita tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian kita terhadapnya. Kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapan saja. Itulah kendali yang seringkali tidak kita bicarakan. Kekuatan untuk tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak pantas mendapatkan energi kita. Memang, ini mungkin terasa brutal karena artinya kita tidak bisa lagi menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa berkata, "Dia membuatku marah," atau "Dia merusak hariku." Kita menyadari bahwa semua itu ada dalam diri kita. Reaksi itu adalah pilihan kita. Tapi inilah bagian yang memberdayakan. Kita bisa memilih lagi. Kita tidak harus menjadi budak perasaan kita. Kita bisa merasakan kemarahan tanpa harus bertindak dalam kemarahan. Kita bisa merasakan ketakutan dan tetap melangkah maju. Kita bisa merasakan kesedihan tanpa tenggelam di dalamnya. Itulah kekuatan emosional. Itulah kebebasan ala Stoik. Cobalah ini lain kali ketika kamu merasa terpicu. Berhenti sejenak. Jangan bertindak terburu-buru. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perasaan ini berguna saat ini? Tanggapi dengan penuh kesadaran. Ini bukan tentang menjadi robot, ini tentang memegang kendali. Ketika kita berhenti dikuasai oleh emosi, kita menjadi lebih jernih, tenang, dan kuat. Kita tampil dengan tenang, dan orang-orang akan memperhatikan. Kita tidak lagi tertekan oleh hal-hal kecil. Kita merasa lebih stabil. Di dunia yang emosional saat ini, stabilitas seperti ini sangatlah langka. Itu magnetis. Itu tak terhentikan. Pertumbuhan yang nyata dimulai ketika kita berhenti menjadi boneka dan mulai menjadi penguasa. Nomor 3, mari kita berhenti mengharapkan keadilan. Hidup ini tidak berutang apapun kepada kita. Salah satu cara tercepat untuk menderita adalah dengan mengharapkan hidup ini adil. Cobalah untuk merelakannya sejenak. Misalnya, kamu bekerja keras tetapi seseorang yang lebih malas malah mendapatkan promosi. Atau kamu mencintai dengan sepenuh hati tetapi mereka pergi. Kamu melakukan hal yang benar tetapi tetap dihukum, lalu kemarahan pun muncul. Ini tidak adil. Namun inilah kebenaran dari sudut pandang Stoik. Keadilan adalah mitos yang kita ciptakan, bukan aturan alam semesta. Marcus Aurelius menulis, Anda dapat melakukan ketidakadilan dengan tidak melakukan apapun. Dia sebagai kaisar Romawi juga melihat ketidakadilan setiap hari. Tapi alih-alih mengeluh, menyalahkan, atau terjerumus dalam keputusasaan, dia memilih untuk berpegang pada satu gagasan yang tak tergoyahkan. Hidup ini bukan tentang keadilan, tetapi tentang kekuatan. Kaum Stoa tidak berharap hidup memperlakukan mereka dengan baik. Mereka mengharapkan rasa sakit, kehilangan, pengkhianatan, dan perubahan. Karena mereka mengharapkannya, mereka pun siap untuk itu. Mari kita jujur.
Keadilan adalah gagasan yang indah, tetapi bisa membuat kita lemah jika kita berpegang padanya terlalu erat. Ketika kita berkata ini tidak adil, yang sebenarnya kita katakan adalah, saya tidak suka perasaan ini dan saya tidak ingin menghadapinya. Tapi inilah hukum yang berlaku. Kita tidak tumbuh dengan mengharapkan keadilan. Kita tumbuh dengan menghadapi kenyataan dan terus maju. Lihatlah sekeliling. Hal buruk bisa terjadi pada orang baik. Orang jahat terkadang menang. Usaha tidak selalu berbanding lurus dengan imbalan. Itu bukan negativitas, itu adalah hidup. Dan inilah yang membedakan orang biasa dari yang tak terhentikan. Orang biasa menunggu keadilan. Orang yang tabah membangun kekuatan di dalam diri yang begitu kuat sehingga tidak ada hal eksternal yang dapat menghancurkan mereka. Ini tidak berarti kita menjadi dingin atau tidak berperasaan. Ini berarti kita berhenti menunggu dunia memperlakukan kita dengan benar dan mulai memperlakukan diri kita dengan benar, terlepas dari bagaimana dunia berperilaku. Seneca pernah berkata, terkadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian, terutama ketika hidup terasa tidak adil. Ini yang harus kita lakukan. Alih-alih mengeluh, gunakan rasa sakit sebagai bahan bakar, bangun keterampilan yang sangat kuat sehingga tidak dapat diabaikan. Cintailah dengan sepenuh hati tanpa ekspektasi. Hadapi pengkhianatan dan berjalanlah maju dengan bermartabat. Pendekatan Stoik adalah tanggung jawab radikal, bukan karena selalu salah kita, tetapi karena selalu giliran kita. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana kehidupan berjalan, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan respons itu, respons yang membumi dan tenang, seperti prajurit, itulah yang membuat kita tak terhentikan. Keadilan tidak dijanjikan, tetapi kebebasan diperoleh. Satu pilihan yang kuat pada satu waktu. Nomor 4, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan sisanya. Kaum Stoa percaya bahwa kekuatan kita terletak di tempat yang sangat kecil dan spesifik di dalam kendali kita. Segala sesuatu di luar itu biarkan saja. Epictetus mengatakannya dengan sederhana, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu dan jalani sisanya sebagaimana adanya. Ini adalah jebakan yang sering dialami orang. Mereka mencoba mengendalikan orang lain. Mereka mencoba memprediksi masa depan. Mereka terobsesi dengan hasil. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa cemas, tidak berdaya, atau marah. Mari kita uraikan apa yang benar-benar berada dalam kendali kita. Pikiran kita, pilihan kita, tindakan kita, respons kita, semua itu, opini, peluang, ketidakpastian. Kita tidak dapat mengendalikan cuaca, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita berpakaian. Kita tidak dapat mengontrol apakah orang menyukai kita, tetapi kita dapat mengontrol cara kita memperlakukan mereka. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, tetapi kita dapat mengendalikan seberapa banyak kita belajar, bagaimana kita membelanjakannya, dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Perubahan fokus itu sangat besar. Ia mengembalikan kekuatan kita alih-alih ditarik ke berbagai arah oleh hal-hal yang tidak dapat kita pengaruhi. Kita berdiri kuat, berpusat pada tindakan kita sendiri. Bayangkan kamu sedang berada di tengah badai di laut. Orang yang stoik tidak berteriak pada angin. Dia memegang kemudi dan mengemudikan kapal. Itulah yang membuat kita tenang ketika orang lain panik, fokus saat orang lain mengeluh, disiplin saat orang lain menyimpang. Ini bukan tentang berpura-pura dunia luar tidak penting. Ini tentang memutuskan apa yang menarik perhatian kita. Dan 90% dari apa yang dikhawatirkan orang sepenuhnya di luar kendali mereka. Berikut adalah praktik sederhana. Setiap kali kamu merasa stres, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika ya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskan saja. Sederhana, ya, mudah. Nah, kuat, sangat. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan, dan ketika kamu menjalani ini, orang-orang akan memperhatikan, kamu menjadi tak tergoyahkan. Bukan karena kamu mengendalikan segalanya, tetapi karena kamu mengendalikan dirimu sendiri, apapun yang terjadi. Nomor 5, berlatihlah menanggung kesulitan secara sukarela untuk membangun tekad yang tak tergoyahkan. Di dunia yang kecanduan kenyamanan, disiplin menjadi kekuatan super. Kaum Stoa tidak menunggu kehidupan menantang mereka. Mereka menantang diri mereka sendiri terlebih dahulu. Bukan untuk menderita, tetapi untuk menguatkan diri, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mempersiapkan. Seneca pernah menulis,
Sisihkan sejumlah hari tertentu untuk merasa cukup dengan pakaian yang paling minim dan murah, dengan pakaian yang kasar dan tak layak, sambil berkata pada diri sendiri, apakah ini kondisi yang kutakutkan? Ini adalah kesulitan yang disengaja, momen ketidaknyamanan yang dipilih untuk membangun pikiran yang tak akan retak di bawah tekanan. Nah, pikirkanlah ini. Kebanyakan orang saat ini menghindari ketidaknyamanan dengan segala cara. Mereka tidak pernah melewatkan makan. Mereka tidak pernah duduk diam. Mereka tidak pernah hidup tanpa kenyamanan. Tapi apa yang terjadi ketika hidup menjadi sulit? Mereka hancur. Mereka panik. Mereka menyalahkan. Orang yang tabah sudah terlatih untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Mereka sudah berlatih lapar, lelah, penolakan, kebosanan, perjuangan. Itu tidak membuat mereka tak terkalahkan. Itu membuat mereka mudah beradaptasi. Kita tidak membangun tekad dengan menonton video motivasi. Kita membangunnya dengan melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan dengan sengaja. Kesulitan yang disengaja bisa terlihat seperti ini. Berpuasa selama 24 jam untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita mengendalikan keinginan kita. Mandi air dingin ketika pikiran kita berteriak tidak. Mengatakan tidak pada kemewahan yang mampu kita nikmati hanya untuk mengasah pengendalian diri. Bangun pagi untuk berlatih ketika tubuh kita mendambakan tidur. Pilihan-pilihan kecil ini seiring waktu akan menumpuk dan membuat kita menjadi kuat. Bukan karena kita kejam pada diri sendiri, tetapi karena kita menyadari kebenaran. Kenyamanan tidak membuat kita lebih kuat. Tantanganlah yang membuatnya. Dan ketika kesulitan datang seperti biasa, kita tidak lari. Kita tersenyum karena kita telah berjalan di atas api pilihan kita. Marcus Aurelius memerintah selama wabah, perang, dan pengkhianatan. Namun ia menulis dengan tenang dan jernih. Mengapa? Karena kesulitan bukanlah kejutan baginya, melainkan sesuatu yang sudah diperkirakan. Jadi alih-alih bertanya, bagaimana aku bisa membuat hidup lebih mudah? Tanyakan, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Berlatihlah untuk merasa lapar. Berlatihlah untuk menyendiri. Berlatihlah untuk merasa kedinginan, lelah, ditolak, bosan, dan tetap fokus melalui semua itu, karena suatu hari hidup akan memberimu lebih banyak dari yang kau pikir bisa kau tangani. Dan ketika itu terjadi, kau akan bangkit. Nomor 6, lepaskan diri dari hasil. Jatuh cintalah pada proses. Kita sering diajari untuk terobsesi dengan hasil. Dapatkan pekerjaan, menangkan kontrak, capai tujuan, hasilkan uang, dan dikagumi. Namun, stoicisme membalikkan keadaan. Lepaskan diri dari hasil dan kuasai prosesmu. Mengapa? Karena hasilnya tidak pernah dijamin. Namun, usaha kita selalu berada dalam kendali kita. Epictetus berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang berharga. Itu adalah satu dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita berpegang teguh pada hasil, kita menyiapkan diri untuk penderitaan. Kita pergi ke pusat kebugaran selama seminggu, tidak melihat perut six-pack, dan kita berhenti. Kita meluncurkan sebuah proyek, gagal, dan merasa tidak berharga. Kita mencintai seseorang, mereka pergi, dan kita runtuh. Tetapi bagaimana jika sebaliknya kita jatuh cinta dengan pekerjaan itu sendiri, kemunculannya, tulisannya, pembangunannya, pemikirannya, usahanya, itulah jalan stoik. Karena ketika kita fokus pada prosesnya, kita selalu menang, bahkan jika hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Dan inilah intinya. Ironisnya, ketika kita melepaskan kebutuhan akan hasil, kita mulai mencapai lebih banyak karena kita tidak putus asa, kita tidak emosional, kita tidak didorong oleh validasi, kita membumi dalam tindakan. Marcus Aurelius menulis, jangan pernah biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menemuinya jika terpaksa dengan senjata akal sehat yang sama yang hari ini mempersenjatai Anda melawan masa kini. Artinya berhentilah terobsesi dengan apa yang mungkin terjadi. Jalani saja prosesmu dengan keberanian sekarang juga. Jika kamu seorang penulis, tulislah bukan untuk viral, tetapi untuk mempertajam pikiranmu. Jika kamu seorang atlet, berlatihlah bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menguasai tubuhmu. Jika kamu sedang membangun sesuatu, bangunlah bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk kebanggaan atas usaha yang kamu lakukan. Saat kita mengikatkan nilai pada hasil, kita menjadi rapuh. Saat kita mengikatkan nilai pada disiplin, niat, dan fokus, kita menjadi tak terhentikan. Inilah pergeseran pola pikir stoik. Tampillah seolah-olah hasilnya sudah jadi dan nikmati prosesnya, entah kamu gagal atau berhasil. Bonusnya, kamu sudah menang karena kamu telah berusaha. Nomor 7, rangkul kematian.
Hiduplah dengan urgensi dan tujuan. Kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka membuang-buang waktu, menunda mimpi, terjebak dalam kebiasaan buruk dan hubungan yang kurang baik. Namun kaum Stoa bermeditasi tentang kematian bukan untuk menjadi gelap, tetapi untuk bangun. Marcus Aurelius menulis, Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Itu bukan rasa takut, itu adalah kebebasan. Kesadaran bahwa hidup ini singkat dan kita tidak bisa memilih kapan ia berakhir. Jadi setiap momen yang terbuang adalah momen yang tidak akan pernah kembali. Biarkan hal itu memengaruhi kamu. Kamu tidak bisa menunggu sampai suatu hari nanti. Kamu tidak bisa terus-terusan berkata pada diri sendiri, saya akan melakukannya nanti. Kamu tidak bisa berasumsi bahwa hari esok sudah terjamin. Kaum Stoa mempraktikkan sesuatu yang disebut memento mori. Ingatlah kamu akan mati. Mereka tidak mengatakannya dengan maksud suram. Mereka mengatakannya agar tetap fokus, hadir, dan penuh tujuan. Karena ketika kamu benar-benar menyadari bahwa waktu kamu terbatas, kamu berhenti menyia-nyiakannya. Kamu berhenti menggulir selama berjam-jam. Kamu berhenti berdebat mengenai hal-hal yang tidak berarti. Kamu berhenti menoleransi hal-hal yang biasa-biasa saja, dan kamu mulai menciptakan, mencintai, bergerak. Sekarang, bukan nanti. Seneca pernah berkata, bukan berarti kita hanya punya sedikit waktu untuk hidup, melainkan kita menyia-nyiakannya. Kita mungkin tidak bisa mengontrol berapa lama kita hidup, tetapi kita bisa mengontrol seberapa dalam kita hidup. Dan kebohongan yang paling berbahaya adalah, ada banyak waktu. Tidak ada. Risiko yang terus kamu hindari, bisnis yang terus kamu tunda, orang yang terus kamu ingin maafkan, perubahan yang terus kamu katakan akan kamu lakukan tahun depan. Inilah momenmu. Ini waktumu. Seorang stoik tidak mengabaikan kematian. Dia menatapnya tepat di wajahnya dan berkata, kamu tidak akan mendapatiku tertidur dalam hidupku. Kesadaran ini tidak membuat kamu cemas. Itu membuat kamu hidup. Sebab orang yang sungguh-sungguh mengingat kematian, berbicara jujur, mencintai secara terbuka, bekerja dengan urgensi, melepaskan ego dan berhenti takut gagal, karena kegagalan hakiki adalah hidup yang berarti. Hiduplah seolah-olah kamu memiliki waktu yang dipinjam, karena memang begitulah adanya. Dan saat kamu melakukannya, kamu menjadi magnetis, terfokus, dan bertenaga. Kamu tidak mengejar validasi murahan. Kamu bergerak dengan tujuan. Orang-orang merasakannya, kamu merasakannya. Nomor 8, jadilah pejuang kebajikan, bukan pejuang pengakuan. Mari kita jujur, kebanyakan orang hidup demi suka, pujian, perhatian, dan tepuk tangan. Namun seorang stoik tidak bergerak demi orang banyak, melainkan demi kebajikan. Marcus Aurelius berkata, yang penting adalah Anda melakukan hal yang benar, yang lainnya tidak penting. Dengan kata lain, hiduplah dengan terhormat meskipun tidak seorang pun melihatnya. Katakan kebenaran meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Tepati kata-kata Anda meskipun itu merugikan Anda. Berlatihlah dengan keras bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Itulah kebajikan. Itulah yang membangun jiwa yang tidak dapat dibeli. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang berpegang pada prinsip. Nah, inilah bagian yang sulit. Melakukan hal yang benar seringkali merupakan hal yang sulit. Lebih mudah untuk berbohong. Lebih mudah untuk memberi kesan daripada menjadi autentik. Lebih mudah mengejar persetujuan daripada berdiri sendiri. Namun setiap kali kamu memilih apa yang benar daripada apa yang mudah, kamu mempertajam keunggulanmu. Kamu menjadi seseorang yang dapat dikagumi oleh dirimu di masa depan. Kamu membangun identitas yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari kamu. Seneca mengingatkan kita, saya akan mengatur hidup dan pikiran saya seolah-olah seluruh dunia melihat yang satu dan membaca yang lain. Itulah kekuatan. Itulah kehidupan yang tidak hancur di bawah tekanan karena dibangun atas integritas. Dalam dunia yang penuh gambar, sikap stoik itu nyata. Di dunia yang bising, orang yang tabah tetap tenang. Dalam dunia pertunjukan, sikap tabah adalah sikap yang autentik. Kamu ingin menjadi tak terhentikan, jangan hidup untuk pujian. Hiduplah sesuai nilai-nilai kamu. Hiduplah dengan cara yang membuat kamu tetap berdiri tegak meskipun status, uang, dan pengikutmu hilang. Karena saat kamu berhenti membutuhkan orang banyak, kamu akan menjadi tipe orang yang mereka ikuti. Jadilah pejuang untuk apa yang benar, bukan untuk apa yang populer. Dan bahkan jika kamu berjalan sendirian, berjalanlah seolah-olah itu satu-satunya jalan yang penting. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang siap untuk berevolusi.
untuk meninggalkan gangguan, kelemahan, kekacauan emosional, dan melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Bukan kesempurnaan tetapi kekuatan, bukan mendominasi orang lain tetapi menguasai diri sendiri. Itulah jalan yang tabah. Ini tidak memberi kamu kenyamanan, ini memberi kamu kejelasan, ini memberi kamu arah. Ia menawarkan kamu kehidupan yang bermakna meskipun dunia di sekitar kamu runtuh. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus. Mereka tidak menulis untuk dunia yang mudah. Mereka menulis untuk bertahan hidup dari badai, pertempuran, pengkhianatan, dan kematian dengan bermartabat. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot atau uang. Itu ada pada orang yang menepati janjinya. Wanita yang menghadapi rasa takut tanpa gentar. Jiwa yang melakukan hal yang benar, terutama ketika itu hal yang sulit. Kamu tidak perlu menunggu motivasi. Kamu tidak membutuhkan momen yang sempurna. Kamu hanya perlu memulainya sekarang juga. Latih pikiranmu. Harapkan perjuangan. Lepaskan diri dari hasil. Pegang teguh prinsipmu. Hiduplah seolah-olah waktu kamu hampir habis, karena memang begitulah adanya. Dan bagian yang indahnya, kamu tidak butuh tepuk tangan. Kamu tidak butuh pujian. Kamu tidak butuh siapapun untuk memahami kamu. Sebab ketika kamu berjalan di jalan yang tabah, kamu menjadi tak tergoyahkan dari dalam. Dan kekuatan semacam itu langka, itu nyata, dan itu milikmu. Saya ingin kamu menuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Saya semakin tak tergoyahkan hari demi hari. Sekarang jika pesan ini beresonansi denganmu, jika sesuatu dalam dirimu menyala saat kamu merasakan percikan kebenaran, jangan simpan sendiri. Sukai videonya, komentari hukum favoritmu. Bagikan ini dengan seseorang yang sedang dalam perjalanannya dan pastikan untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang membangun komunitas pemikir, pejuang, dan orang-orang sejati yang menginginkan lebih dari sekadar kebisingan, yang ingin hidup dengan tujuan. Dan ingat, jangan lewatkan satu bagian pun dalam hidupmu. Itu semua pelatihan, itu semua transformasi. Teruslah muncul, tetaplah memilih kekuatan, dan jangan berhenti sampai kamu menjadi tak terhentikan.